Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara sekalian di praktikum pengendalian proses. Nah, kali ini kita sudah masuk ke penghujung bab atau bab terakhir, yaitu tuning. Nah, jadi materi tuning ini nanti kita akan mempelajari tentang mengoperasikan pengendali ya, jadi berbagai macam pengendali. Khususnya untuk kali ini adalah pengendali suhu. Kemudian melakukan tuning parameter PID, dan yang ketiga adalah melakukan analisa respon untuk sistem servo. Nah, untuk kontrol tuning itu sendiri yaitu adalah proses eksperimen ya. Jadi proses percobaan untuk mendapatkan nilai optimal parameter pengontrol ya, dengan memperhatikan proses-proses tertentu. Sehingga tuning ini kita nanti akan mencari nilai yang atau parameter pengontrol seperti KC, tau I, dan tau D ya, sehingga didapatkan sebuah kontrol yang baik. Nah, dari situ kita mendapatkan sebuah respon ya. Jadi kontrol sistem yang baik itu adalah responnya atau hasil grafik itu memiliki overshoot yang minimal, kemudian respon memiliki decay ratio sebesar 1/4 ya. Kemudian yang ketiga adalah rise time-nya minimal dan settling time yang minimal. Sehingga ketika kita melakukan parameter kontrol, nah itu nanti kita lakukan pemilihan ya. Apa fungsinya pemilihan? Tujuan pemilihan yaitu untuk memenuhi beberapa kriteria yang optimal seperti nilai KC, tau I, dan tau D ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem ya, ke dalam alat pengendali, sehingga didapatkan atau diperoleh kontrol yang baik. Nah, kontrol yang baik itu sendiri itu nanti kita diharapkan nilai PV ya, proses variabel, itu sama dengan nilai SP. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk praktikum kali ini, tuning, pada bab tuning ini saya akan menjelaskan tentang pengendali suhu di sini. Nah, jadi sistem pengendali suhu di sini ya, tuning, itu nanti sistemnya adalah sistem closed loop itu sendiri. Nah, kemudian kita akan memasukkan beberapa parameter. Nah, beberapa parameter, misalkan mencari nilai pertama, kita mencari nilai kritisnya dulu. Nah, titik grafik kritisnya itu sendiri ya, kita memasukkan nilai PB-nya misalkan 4,5 ya, nilai P-nya 4,5. Kemudian kita akan masukkan ke dalam aplikasi pengendali suhu, dan selanjutnya kita akan analisa ya. Nah, kita dapatkan grafiknya dengan grafik kritis seperti ini gitu. Nah, untuk proses tuning pengendali suhu di sini ya, sistemnya itu adalah dua ya. Jadi analisa sistem servo. Yang pertama adalah analisa sistem servo, yang mana sistem servo ini yang kita atur adalah perubahan set point. Nah, jadi set point awal kita masukkan misalkan 40 derajat ya. Kemudian SP2 ya, kita naikkan lagi SP2-nya itu menjadi misalkan 45 derajat. Nah, sementara yang kedua itu adalah regulator sistem. Nah, jadi kita melakukan analisa respon dengan menggunakan regulator sistem itu, yaitu pada bagian disturbance ya, pada bagian gangguannya ini adalah fluida dingin ya, yang masuk ke dalam heat exchanger. Nah, itu yang akan kita rubah. Nah, untuk praktikum kali ini kita hanya melakukan analisa respon untuk servo system. Nah, jadi nilai set point di
pengendali suhu ini. Jadi kita atur dan ubah di software alat pengendali suhu di komputer, gitu kira-kira. Nah, setelah itu ya, nanti kita dapatkan nilai grafiknya itu seperti ini. Ini adalah grafiknya, grafik titik kritis ya. Nah, jadi dari grafik tersebut nanti kita ukur ininya dua puncaknya di sini ya, puncak pertama dan puncak kedua. Nah, kemudian nanti kita ukur berapa nilai PC-nya ya. Kemudian dari situ nilai PC dan nilai PB kritis itu kita masukkan ke dalam persamaan Ziegler-Nichols. Nah, jadi untuk pengendali suhu ya, ini rumusnya menggunakan Ziegler-Nichols. Nah, dari nilai PB ya, PB kritis dan PC ya ini. Nah, ini ada, nanti kita masukkan ke dalam persamaan di sini ya. Nah, kemudian dari sini ya, bisa dari proporsional atau PI atau PID. Dari persamaan tersebut salah satu mungkin kita bisa masukkan ini ya. Kita pilih persamaan ini, proporsional integral derivatif di sini. Dari hasil KC, tau I dan tau D ya, yang kita dapatkan dari grafik, kita langsung masukkan ke dalam komputer, ke dalam aplikasi alat pengendali suhu. Nah, dari situ, dari hasil ini tadi, nanti kita dapatkan atau kita lihat ya, bagaimana hasil grafiknya. Nah, setelah kita memasukkan nilai ini ya, nilai PC kemudian PBC di sini ke dalam PID, nanti kita lihat responnya bagaimana. Nah, dari grafik tersebut itu nanti akan terlihat bahwa nilai SP dan nilai PV dan SP adalah sama tanpa kita melakukan perubahan nilai PO ya, nilai persen PO-nya. Nah, dari situ nanti akan secara otomatis nilai PO, persen PO itu akan menyesuaikan dengan sendirinya, sehingga nanti nilai PV, nilai PV itu sama dengan nilai set point-nya. Oke, saudara, langsung kita lakukan praktikum. Oke, saudara, kita sudah masuk ke bab tuning ya. Jadi untuk pengendali suhu di sini kita akan melakukan praktikum. Yang pertama itu adalah mencari titik kritisnya ya, mencari kritisnya. Lalu setelah dicari kita hitung ya dengan menggunakan persamaan Ziegler-Nichols. Dan setelah itu kita dapatkan nilai P, PI, P, kemudian I dan D. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan persiapan dulu. Yang pertama adalah untuk setting valve-nya ya. Jadi valve 1, HV1, 2 di sini, kemudian 6, lalu HV7 dan HV9 kita buka ya. Kemudian untuk HV3, HV4 dan HV5 ya, itu ditutup. Nah, kemudian kita lakukan pengisian air dingin di sini ya. Nah, kita buka. Selanjutnya kita nyalakan kompresor ya, saklar kompresor di sini, saudara-saudara. Nah, setelah itu kita nyalakan main switch-nya di sini on. Nah, kemudian kita nyalakan heaternya ya. Jadi ini di sisi dan ini posisinya sudah terisi ya, sudah terisi oleh air. Nah, kemudian sambil menunggu ini sampai 50 ya kira-kira.
Nah, itu nanti kita akan nyalakan ininya pompa P2 dan P1 di sini. Nah, oke, sudah kira-kira 50. Lalu ini dinyalakan. Kemudian PC kita nyalakan juga di sini. Nah, kita nyalakan sambil menunggu menyala, dan ini disetting kira-kira 5 LPM, 5 liter per menit. Nah, ini kita setting di sini menggunakan HP 8 ya. Nah, ini HP 8 di sini. Nah, kita atur laju alirnya sebesar 5 liter per menit. Nah, untuk ini juga perlu. Nah, selanjutnya untuk tuning ini ya saudara, kita mengatur menggunakan auto, dan kita memilih servo. Nah, servo dalam artian kita mengatur SP-nya ya. Jadi SP lama kita atur misalkan 40%, dan SP2 misalkan saya mau mengambil 45%. Nah, kalau regulator yang diubah ini ya saudara, laju alir air dingin, distributornya. Tapi kita tidak memilih regulator, tapi servo ya. Itu kira-kira. Oke, sambil menunggu PC nyala, dan ini flow rate-nya FI1 kita biarkan saja dulu. Oke, ya, ini sudah terlihat ya, sudah menyala. Lalu kita klik di sini Intusoft Web Studio, aplikasinya. Oke, jendela tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita langsung klik run di sini ya. Nah, di sini klik run-nya. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, lalu nanti kita setting pertama kita setting manual dulu. Nah, kita setting manual dulu. Lalu kita SP-nya di sini kita set 40 ya. Nah, lalu ini masih bentar, ini 0, kemudian ini 0 ya, dan lalu ini P nya kita masukkan 4,5. Nah, ini kita manual dulu ya saudara. Nah, kemudian MV nya kita ubah-ubah ya. Di sini kita ubah-ubah ya, MV nya 0 dulu untuk memperoleh PV-nya itu sama dengan SP. Nah, lalu kita tunggu sampai mendekati 40 ya, hampir mendekati 40. Selanjutnya kita lakukan auto ya, itu dengan P-nya ini 4,5. Ini kita mencari titik kritis dulu atau PBC dulu. Begitu saudara-saudara. Oke, setelah 40 ya, kira-kira hampir mendekati 40, kita ubah ke auto ya. Lalu kita lakukan pencatatan di sini. Kemudian dari sini kita langsung ubah SP-nya menjadi 45. Ya, kita tunggu sampai 5 menit baru kita matikan tombol ini ya, centang auto di sini untuk mengakhiri perekaman data. Oke, setelah kira-kira 5 menit
Ya, ini di autonya dihilangkan, centang autonya. Nah, kemudian kita lakukan penyimpanan data ya. Misalkan di sini kita menamakan tuning PB 4,5 ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian disimpan. Nah, selanjutnya nanti kita plotting di Excel ya. Nah, kita buat grafik di Excel, yaitu antara waktu terhadap nilai PV seperti itu. Ya, selanjutnya kita memasukkan nilai PB yang baru. Nah, tadi ini kan kita mencari nilai ini ya, PBC ya, kritisnya. Nah, setelah dimasukkan dalam Excel, lalu dihitung jarak antara dua puncaknya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan Ziegler-Nichols ya. Nah, Ziegler-Nichols itu ini untuk pengendali suhu. Nah, kemudian kita masukkan PB baru ya. Ya, jadi PB yang baru dengan P-nya itu adalah 9. Ya, kira-kira begitu. Oke, setelah kita masukkan nilai P9 di sini ya, PB9 di sini. Nah, kita lalu run lagi ya. Awalnya dari manual, kemudian menuju kita ke auto ya, klik auto. Nah, lalu kita klik ini untuk perekaman data. Selanjutnya, nah ini kita ubah menjadi 45. Lalu tunggu sampai 5 menit perekaman data. Ya, begitu sudah 5 menit lakukan perekaman data, kita hilangkan centang autonya. Ya, ini untuk mengakhiri perekaman datanya seperti biasa. Nah, kemudian kita lakukan penyimpanan untuk PB-nya. PB baru itu adalah 9 ya. Lalu kita simpan di grab C, lalu diubah ya, kita nanti buka menggunakan Microsoft Excel. Nah, kemudian kita masukkan PI ya, dengan P-nya ini 9,9, lalu kita masukkan di sini 11,04 ya. Nah, lalu kita ubah SP-nya, kita autokan dulu ya. Lalu kita lakukan perekaman data dan kemudian kita ubah SP menjadi 45 ya. Caranya sama ya, jadi kita lakukan perekaman data sampai 5 menit. Ya, setelah kira-kira 5 menit pengamatan, kita lakukan penghilangan auto untuk mengakhiri perekaman data. Seperti biasa, kita lakukan penyimpanan tuning, kita namakan tuning PB 9,9 misalkan ya, dan I-nya adalah 11,04 ya. Nah, lalu kita simpan. Ya, kemudian kita lakukan pengamatan data yang terakhir, yaitu untuk PID-nya ya, yang mana PB-nya setelah kita hitung adalah 7,65. Kemudian di sini I-nya itu 6,65. Lalu di sini derivatifnya adalah 1,73 ya. Nah, kemudian
kita tunggu ya TP-nya agar mendekati ya, jadi tidak harus bersih tapi mendekati SP-nya 40 ya. Oke, kita klik auto di sini, lalu kita auto untuk merekam data, kemudian kita pindahkan menjadi 45 SP2-nya. Nah, sama ya, jadi ini kita tunggu sampai 5 menit data pengamatan. Ya, oke, kira-kira sudah 5 menit ya, 5 menit data pengamatan. Sama seperti sebelumnya, kita matikan tombol auto ini, lalu kita simpan dan kita beri nama, misalkan TP-nya ini adalah 7,65, lalu I-nya itu adalah 6,65, lalu D 1,73. Nah, kemudian kita simpan. Nah, setelah nanti ya, ini kan data TXT ya, sama seperti sebelumnya ya, kita buka dan pindahkan data ke Excel untuk dibuat grafik ya. Jadi semuanya itu nanti buat grafik suhu waktu terhadap nilai PV begitu. Oke, setelah kita mengambil data untuk mencari kritis, kemudian P, lalu PI dan PID ya, kita lakukan shutdown ya, kita matikan. Pertama kita klik tombol exit ini ya. Nah, kemudian kita matikan peralatan ya, peralatan di sini. Ya, kita matikan pompa untuk beda panas dan beda dingin, lalu dimatikan. Kemudian kita matikan ini ya. Nah, lalu jangan lupa matikan PC. Dan yang terakhir adalah matikan suplai air. Dan jangan lupa Anda mengecek ini ya, kompresornya ya, kita matikan kompresornya di sini.